Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, siapa nih yang nggak bisa lepas dari makanan dan minuman manis? Hati-hati, diabetes itu datang nggak kenal usia, tapi datang karena kebiasaan buruk kita. Seperti narasumber kita hari ini, Hanifah. Usianya masih muda, 24 tahun, tapi udah kena diabetes. Nih, buat ente yang punya gangguan autoimun, ditambah keluarga dengan riwayat diabetes, hati-hati risiko diabetes tipe 1,5. Apaan tuh? Baru lagi nih. Bapak Ibu, saya cuma ngingetin, jangan biarin rasa stres dan capek kita dilampiaskan ke hal yang membuat badan kita jadi rusak. Yuk, mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Kang Ronald. Terima kasih buat sahabat saya Rahman Afri ya. Pemirsa, yang disampaikan tadi oleh Rahman harus menjadi pengingat untuk kita. Diabetes alias gula yang tinggi dalam darah ini nggak kenal usia loh. Ya, jangan Anda kira Anda usia muda Anda nggak bisa kena diabetes. Bisa. Tidak pandang usia, tidak pandang jenis kelamin. Jadi hati-hati, seringkali ini diakibatkan karena kebiasaan kita yang tidak baik. Hati-hati ya, si manis berujung kronis loh. Oke, nah kita akan bahas mengenai masalah kesehatan dan juga solusinya. Hari ini saya dampingi oleh dua sahabat saya, ada Mbak Anita dan juga ada Mas Yohanes, dan juga ada narasumber, masih muda banget, 24 tahun pemirsa. Tapi aduh, kami takut karena angka faktor resiko terkena komplikasi pada tinggi. Nah, dia hadir ke sini karena bagus, pengen dapat solusi supaya nggak mau kena komplikasi katanya. Nanti kami akan bahas, oke? Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita simak dulu info sehat berikut ini. Pemirsa, hati-hati dengan gula darah yang tinggi. Ya, sampai hari ini julukan diabetes adalah induk dari segala macam penyakit belum dicabut loh. Nah, resiko diabetes dalam keluarga bisa meningkat karena adanya lada. Lada di sini bukan pepper, tapi lada apa sih Mbak Anita? Bantu jelaskan dong. Akang dan pemirsa di rumah, lada di sini artinya latent autoimmune diabetes in adult. Diabetes yang terjadi karena autoimun timbul saat dewasa, artinya dia laten. Ini sering disebut diabetes tipe 1,5. Loh, apa itu dok? Biasanya ada diabetes tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 ini terjadi karena kerusakan sel beta pankreas, ada pengaruh genetik. Nah, di sini karena autoimun penyebabnya, dan tipe 2-nya karena ini muncul pada saat sudah dewasa, bukan dari kecil yang biasanya terjadi pada diabetes tipe 1. Nah, lada ini ternyata sangat berpengaruh erat dengan adanya riwayat diabetes dalam keluarga. Karena dia terjadi setelah dewasa, penelitian menunjukkan apabila seseorang mempunyai riwayat diabetes dalam keluarga tipe 2, artinya orang tuanya, saudara kandungnya, maka dia beresiko mengidap lada sebanyak 2 kali lipat. Dan kalau dia memiliki anggota keluarga, misalnya orang tua, saudara kandung, atau anak dengan diabetes tipe 1, artinya kerusakan genetik sel beta pankreas penghasil insulin, dia 6 kali beresiko terkena lada. Diabetes yang terjadi karena autoimun yang timbul pada saat dewasa. Nah, ini artinya di sini pemirsa, pengaruh riwayat diabetes dalam keluarga sangat erat kaitannya dengan metabolisme insulin di dalam tubuh. Apabila Anda punya riwayat orang tua, saudara kandung yang lebih tua dari Anda mengidap penyakit diabetes, Anda tetap beresiko terkena lada dan harus memeriksakan gula darah Anda secara rutin. Sebaliknya, apabila Anda mempunyai anak dengan riwayat diabetes atau keturunan, Anda juga harus memeriksakan gula darah secara rutin karena resiko terkena lada juga meningkat. Nah, ini yang menjadi concern narasumber kami kali ini juga, pemirsa. Saya masih muda, 24 tahun. Ada Nana di sini. Hai Nana, apa kabar?
Baik. Oh, Nana senyumnya manis, tapi gula darahnya juga manis katanya darahnya ya? Emang setinggi apa sih? Pernah sampai 300, 400. Nana, kamu tuh masih usia 20 tahunan, 20 tahunan awal bahkan. Masa gula sampai 400, yang dirasakan apa ke badan? Kalau aku sendiri sih paling notisnya jadi lebih sering buang air kecil. Betul. Sama aus banget. Betul. Terus juga kadang ada gatel gitu di kaki. Itu khas diabetes ya? Betul. Lemes nggak? Kalau aku sendiri jujur jarang lemes. Oh, jarang lemes. Karena aku juga pernah sampai di opname di rumah sakit, Kang. Tapi akunya kayak baik-baik aja. Perasaan kamu baik-baik saja, padahal ingat Nana dan juga pemirsa, soal kesehatan nggak bisa pakai perasaan, harus pakai pemeriksaan. Nggak boleh dikira-kira. Terus ketahuan gulanya berapa waktu itu? Waktu di awal. Waktu di awal aku di 334. Usia berapa itu? Di 21. Nana nih kalau kita boleh tahu nih kira-kira penyebabnya apa udah tahu belum? Apa gara-gara lada tadi seperti yang aku sampaikan di Info Sehat? Bisa jadi karena ayah aku ada keturunan diabetes tipe 2. Baik. Dan dilanjutkan waktu aku umur 21 itu baru awal-awal kerja. Nah, terus stres. Oke, pola hidup nggak benar ya? Kalau stres emang jadinya apa? Aku waktu itu pernah sampai pagi aku beli kopi, siang aku beli matcha, malam aku beli es krim. Dan manis semua? Tuh, dan waktu itu tuh aku nggak kenal yang namanya less sugar gitu, normal semuanya. Oke, jadi kamu ngaku ya makan minum manis emang seneng banget gitu? Banget, waktu itu aku kayak kalau misalnya ada yang birthday, terus ada cake, itu bisa jadi aku yang ngabisin. Karena kalau teman-teman lain kan kayak gak suka, gak terlalu suka. Nah, Tapi Nana tahu apa ayah Nana diabetes? Tahu, Udah tahu? tahu. Tapi jadi cuek aja nggak peduli apa? enggak sih, mama aku dulu sempet mention kayak kamu dijaga gula darahnya karena kan biasanya kalau dari ayah ke anak perempuan. Bisa gitu. kemana aja sih sebenarnya? Turun, yang penting turun. Lalu? Tapi ya kayak aku pikirnya kayak mana mungkin sih, aku kan masih muda. Nah, itu Kang memang. Aduh. Ternyata memang pemirsa makin kesini penyakit-penyakit yang dari dulunya punya lansia nih, diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi atau komplikasi-komplikasi yang menyusulnya, ternyata makin lama makin muda ya Kang. Betul. Makanya Ya. terbukti Nana 21 tahun. Jadi buat yang masih muda usia 20-an, 30-an jangan sombong. Amit-amit besok lusa nih amit-amit. Serangan jantung, gak bilang-bilang loh mereka tuh. Stroke tuh gak ngasih tahu, gak email dulu loh stroke tuh. Coba Mas Yo, coba tolong diingatkan ini Nana ya, karena faktor resikonya pada tinggi-tinggi tadi kita cek ya. Ditambah juga hasil pemeriksaan Mbak Nana yang gula darahnya sewaktu ini angkanya di 417 ya. Nah ini tadi tinggi ya, barusan. Karena gula darah normal itu harus di bawah 200 ya. Jadi Mbak Nana ini harus memperhatikan hasil pemeriksaan gula darah supaya ketika gula darah ini terkendali maka komplikasi juga tidak terjadi. Mbak Nana, ini dengan kondisi gula yang masih sangat tinggi, ya artinya kalau kita bayangin darahnya ini masih kental sekali. Ada yang dikhawatirkan nggak sama Mbak Nana? Yang paling aku khawatirin itu sebenarnya kadang tuh jari-jari aku tuh rada kebas gitu dong. Ya, Nah, betul. terus beberapa temen aku yang emang punya diabetes, dia tuh sering kayak ada yang pingsan di kantor gitu. Yang paling aku takutin itu aku kolaps di kantor karena mobilitas aku lumayan tinggi kan. Baik, oke. Mbak Nana, kalau tadi gula darah setinggi itu, darah jadi kental tidak sampai ke organ-organ vital kita. Yang paling bisa lebih parah itu adalah stroke karena aliran darah ke otak tersumbat. Yeah. Lalu ke jantung bisa serangan jantung, ya bisa fatal akibatnya. Dan ke ginjal yang paling bahaya tuh bisa bikin jadi ginjal nggak bisa berfungsi, akhirnya harus digantikan oleh alat cuci darah. Ketiga komplikasi itu bisa bikin Mbak Nana kehidupannya 180 derajat terbalik dari yang asik-asik bekerja dari content creator, kerja di TikTok, kerja kantoran, tiba-tiba untuk sehari-hari aja nggak bisa. Ya, jadi Mbak Nana harus tuntaskan ini, atasi faktor resikonya agar jangan ada komplikasi. Mbak Nana sudah berusaha mengubah pola hidup? Sudah, aku lumayan sering olahraga sih sekarang karena sebelum aku terdiagnosis itu aku benar-benar no workout, aku benar-benar nggak suka Nggak olahraga pernah sama sekali. Jadi Mbak Nana udah benar olahraga, udah bergerak sekarang karena manusia ini makhluk bergerak.
Makanan udah dijaga, yang manis-manis dikurangi? Mungkin karena aku udah terbiasa dok sekarang, justru kayak kopi yang manis-manis itu tuh aku selalu no sugar sekarang. Bahkan matcha latte pun aku nggak pakai gula sama sekali. Jadi ada kesadaran untuk mengurangi gula ya. Good. Urusan tidur bagaimana? Tidur lumayan berantakan sih, karena aku kan ada kerjaan gitu. Nah, stres juga masih ya. Betul. Masih Oke. PR ya itu ya. Iya benar. Mbak Nana perlu tambahkan teknologi laser. Ya, teknologi laser ini bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat Mbak Nana. Fungsinya untuk mengontrol gula yang tadi tinggi sekali. Karena kalau gula tinggi, darah kental itu bisa jadi penyumbatan Mbak Nana. Itu yang kita nggak mau, kalau tersumbat ke otak yang bilang stroke penyumbatan, itu harus kita stop sekarang, vicious circle-nya, apa lingkaran setannya. Nah, dengan teknologi laser yang dipakai di pergelangan tangan kiri secara rutin 2 kali sehari, sumbatan-sumbatan tadi bisa dipecahkan. Dan gula darah yang jadinya sumber energi sebenarnya, yang bisa diubah menjadi energi dalam bentuk ATP yang siap kita gunakan, ini bisa diubah lebih optimal oleh kompor energi di sel tubuh kita namanya mitokondria. Nah, teknologi laser ini akan mengaktifkan kerja mitokondria agar lebih optimal. Hasilnya gula darah dalam sel-sel tubuh darah kita terkontrol, dan hasilnya energi yang digunakan bisa lebih banyak. Jadi Mbak Nana bisa lebih segar dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, itu masukan buat Nana dari Mbak Anita tentang gula darahnya, tentang gula darah yang masih tinggi. Oke, kita buka lagi. Ini tensinya tadi kami periksa 139/94. Nah, harus dikendalikan nih. Tadi Mbak Anita sudah menjelaskan pola hidup sehat yang harus Mbak Nana lakukan. Kemudian tambahkan teknologi laser nih untuk membantu menstabilkan kadar tensinya. Karena dengan menggunakan teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan, ini nanti akan menyinari pembuluh darah, di mana ini akan memproduksi nitrik oxide. Dengan nitrik oxide yang diproduksi, pembuluh darah akan dibantu dilebarkan, dilancarkan, dan aliran darah menjadi lebih baik lagi. Dengan demikian, maka tensinya akan terkendali. Nah, hati-hati nih kalau misalkan tensi tetap tinggi, maka nanti yang ada semuanya jadi bermasalah, baik itu otak, jantung maupun ginjal. Jadi Mbak Nana, ayo mulai dari sekarang nih ya, kendalikan tadi gula darahnya harus terkendali, kemudian tensinya harus terkendali dengan cara pola hidup sehat, dan tambahkan upaya dengan menggunakan teknologi laser. Selain itu, obat-obatan yang diberikan dari dokter tetap harus dikonsumsi. Jadi pemirsa juga nih harus mengupayakan kesehatan supaya lebih optimal lagi pola hidup sehat, dan teknologi laser harus tetap digunakan. Jadi pesan saya buat Nana ya, darah mah nggak usah manis, senyum aja yang manis. Tensi juga nggak usah tinggi, penghasilan aja yang tinggi mah. Oke, kamu masih muda, masih banyak yang mimpi yang ingin kamu raih, syaratnya satu adalah sehat. Oke, lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser. Seperti yang saya gunakan ini namanya adalah AccuLaser, alat kesehatan dengan teknologi berpaten. Dalam satu alat ada teknologi lasernya, intranasal, dan juga NMES. Nanti kami akan bahas di segmen berikutnya. Ini adalah sebagai upaya kita untuk mencegah dan mengendalikan angka tadi nih, diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Dengan penggunaan rutin, kita bisa mencegah ya komplikasi dari mulai stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Nah, pemesanan AccuLaser ini Anda bisa lakukan di GoGo Mall yang nomornya ada di layar TV, dan Anda bisa menikmati fasilitas cicilan sampai dengan 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA dan juga dari Bank Nasional lainnya. Kenapa ada fasilitas ini? Karena kami ingin Anda tidak menunda lagi untuk mendapatkan AccuLaser. Kalau dihitung-hitung nggak lebih dari 20.000 saja per harinya, Anda sisihkan uang untuk mendapatkan alat yang bisa memberikan Anda manfaat kesehatan ya. Jadi buat Nana dan buat teman-temannya Nana yang masih muda usianya 20 tahunan, 30 tahunan, jaga kesehatan, segera gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, semangat hidup sehat. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Hari baru, harapan baru. Entah seperti apa hari ini akan berjalan. Akankah penuh senyuman atau sebaliknya? Tapi yang pasti energi dan inspirasi. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat.
Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy dan berbicara mengenai diabetes, ada satu hormon yang erat kaitannya dengan kadar gula dalam darah, yaitu hormon insulin. Nah, tahukah Anda ada cara untuk mengetahui berapa kadar insulin dalam tubuh kita? Namanya adalah C-peptide test. Aduh, kayak baru denger nih. Tenang, akan dijelaskan sama Mas Yohanes. Seperti gimana sih Mas Yo? Ya, baik Kang Ronald, pemirsa di rumah, C-peptide tes ini merupakan pemeriksaan laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui apakah pankreas itu masih bisa memproduksi insulin dengan baik atau tidak. Nilai normalnya yaitu 0,5 sampai 2 nanogram per mililiter. Apabila ditemui kadar C-peptide itu kurang dari normal, berarti tubuh sudah tidak bisa memproduksi insulin dengan baik. Nah, kondisi ini diperlukan apabila dokter ingin mengetahui apakah diabetes ini disebabkan karena diabetes tipe 1 atau 1,5 atau diabetes tipe 2. Jadi pemeriksaan ini diperlukan supaya dokter bisa mengetahui penanganan yang tepat supaya kadar gula darah dapat terkendali dan komplikasi dapat dihindari. Tetapi kalau kita berbicara tentang gula darah, pola hidup sehat pun harus tetap diperhatikan. Pola makannya harus sehat, kurangi gula, kemudian tidurnya harus cukup dan berkualitas, olahraga harus tetap dilakukan dengan teratur, stresnya harus dikendalikan dengan baik, kemudian konsumsi obat dari dokter dan teknologi laser tetap harus digunakan. Terima kasih Mas Yohanes buat penjelasannya ya. Kembali ke Nana, 24 tahun yang tadi udah cerita di segmen sebelumnya bahwa di usia yang masih sangat muda, bayangkan kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi, tensinya tinggi, asam uratnya tinggi juga nggak? Jangan-jangan tinggi juga lagi. Aduh, takut banget. Jangan sampai segala mimpi, cita-citanya bisa hilang gara-gara kena komplikasi. Gitu kan ya. Nah, tadi yang udah dibahas itu adalah diabetes ya, gula darah ya, sama tensi yang tinggi di segmen yang sebelumnya. Kembali ke gula darah dulu ya. Kenapa bisa setinggi itu? Tadi ngaku makannya emang nggak dijaga. Segala yang kamu suka kamu makan aja pokoknya, betul? Betul. Sekarang udah enggak katanya, udah mengurangi. Stresnya ada nggak sih? Ada. Mikirin apa atuh? Kalau aku sendiri sih karena aku pas abis lulus aku tinggal sendiri. Jadi aku tadinya aku tinggal sama nenek. Pas aku lulus SMA aku tinggal sendiri karena nenek aku meninggal. Dan itu benar-benar apa ya? Kamu struggling gitu ya buat hidup gitu ya? Buat hidup sendiri kayak gimana bisa kerja, gimana bisa melanjutkan hidup. Itu benar-benar waktu aku umur 18 kan, jadi sekitar 3 tahun sebelum aku kena diabetes terdiagnosisnya. Dan di situ benar-benar tahun-tahun terberat aku sih sebenarnya. Makan harus dijaga, olahraga harus dilakukan, tidur gimana? Berantakan nggak? Bener-bener berantakan sih waktu itu. Karena kan aku mulai fase ke tidur sendiri. Karena dulu kan biasanya tidur sama nenek sama mamaku. Tapi tiba-tiba sendiri nih ngekos. Jadi kadang susah sekali tidur. Bahkan sampai aku tuh dulu ke psikolog minta obat tidur. Ah gitu? Masih? Enggak sih, untungnya ya? gitu. Yang terakhir adalah manajemen stres. Kamu merasa kamu bisa mengelola stres dengan baik atau tidak? Sejujurnya tidak sih. Sampai sekarang masih struggling untuk stresnya. Jadi dari 4 pilar pola hidup sehat semuanya merah nih ya. Ini harus segera dibenahi, makanya tadi di segmen sebelumnya ketahuan gula darahnya sama tensinya tinggi dan tadi sudah diberikan solusinya sama Mas Yohanes sama Mbak Anita. Siap dilakukan? Siap. Harus. Ya, yuk kita ulik lagi Mas Yohanes nih, yang tinggi apa lagi? Nah, selain tensi dan gula darah yang masih tinggi, asam urat Mbak Nana pun masih tinggi ya. Ini angkanya di 6,1. Pada perempuan nilai normal dari asam urat itu harus kurang dari 6. Jadi masih tinggi ya, tetap harus dikendalikan. Jadi asam urat ini bukan hanya saja keluhannya pada sendi-sendi, tetapi juga berpengaruh pada pembuluh darah dan jantung. Hati-hati ketika asam urat ini tinggi, maka yang terjadi adalah peradangan pada pembuluh darah dan bisa memicu terjadinya sumbatan. Nah, nanti pola hidup sehat tetap harus dilakukan. Pola makannya jangan tinggi purin ya.
Nah, nanti kemudian olahraga juga tetap harus dijalankan, tidurnya harus cukup, kemudian konsumsi air putihnya juga harus cukup ya, kemudian stresnya harus dikendalikan. Teknologi lasernya jangan lupa digunakan, karena dengan menggunakan teknologi laser, ini nanti akan membantu menstabilkan kadar asam urat yang masih tinggi. Dengan cara sama seperti gula darah, itu akan ikut dibakar menjadi energi, sehingga sehingga asam uratnya ini tak akan terkendali, energinya akan lebih meningkat. Jadi Mbak Nana, pemirsa di rumah, ayo mulai dari sekarang harus aware terhadap kesehatan, jangan sampai lengah. Nanti komplikasi terjadi, baru cari solusi. Jadi untuk sekarang ayo tetap digunakan teknologi lasernya, pola hidup sehat harus dijalankan. Nah, yang di pergelangan tangan nanti wajib digunakan bersamaan yang di hidung atau intranasal. Karena dengan menggunakan intranasal nanti akan dibantu dilancarkan sehingga fungsi otak akan lebih optimal, dapat mencegah terjadinya stroke, mencegah terjadinya pikun atau demensia, membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, kemudian mengoptimalkan penglihatan dan pendengaran. Nanti teknologi lasernya digunakannya sehari 2 kali supaya kualitas tidurnya lebih baik dan tidurnya akan lebih mudah, dan pada pagi hari akan lebih bertenaga dan moodnya akan lebih stabil. Nah, tadi yang Nana sempat ceritakan di awal, takut tiba-tiba kolaps. Ya, karena ada teman-teman yang diabetes tuh kolaps pada saat lagi kerja. Kolaps itu sebenarnya adalah pertanda hipoglikemia. Gula darahnya rendah melebihi ambang yang diperbolehkan oleh tubuh untuk menjaga otak tetap terjaga. Biasanya di bawah 80, di bawah 70 itu biasanya pingsan, kolaps. Nah, itu yang ditakutkan pada orang diabetes. Karena kalau tinggi, dia bisa tinggi sampai 300, 400 nggak apa-apa. Ya masih terjaga gitu. Tapi kalau udah di bawah 80, cuma sampai 80, 70 nih batasnya pingsan. Nah, ini tentunya akan bisa mengganggu pada saat olahraga. Jadi prinsipnya adalah pengidap diabetes harus bawa sesuatu yang manis di kantongnya. Kalau begitu mulai berasa berdebar-debar, keringat dingin, tremor yang bisa pertanda hipoglikemia tadi, langsung dimakan yang manis-manis. Mau permen, mau es krim, mau teh manis, mau apa minuman manis, bawa sedikit aja. Untuk penolong segera pada saat lagi timbul gejala hipoglikemia. Nah, masalahnya kan olahraga mesti rutin nih. Mbak Nana, ada satu teknologi yang bisa dipakai untuk tetap merawat agar otot tetap ada di sana dengan otak tetap bagus melaksanakan perintah menggerakkan otot, namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Neurosaraf muskular otot electrical stimulation. Jadi ini otot digerakkan secara pasif dengan alat tersebut, ada rangsang seperti elektrik sehingga dia bergerak. Dari situ otot akan mengirimkan rangsang ke otak kalau otot ini masih bisa digunakan loh, ayo dibuat lagi ototnya, ayo dipergunakan lagi. Sehingga jarak dari saraf otak ke otot tersebut menjadi lebih baik, namanya neuroplastisitas. Ini tentunya bisa Mbak Nana dan pengidap diabetes lain gunakan untuk tetap menjaga otot agar ada di sana dan tetap olahraganya jadi lebih baik dengan otot yang lebih baik. Oke, gitu nah. Apa yang Nana dapatkan dari perbincangan kali ini, Nak? Yang pastinya jadi lebih pressure untuk aku untuk hidup lebih sehat lagi sih, Kang. Terus kayak jadi semangat lagi kalau misalnya aku tuh bisa sehat lagi. Oh, gitu. sangat bisa. Karena sejujurnya kadang aku kalau ke dokter tuh rada down karena yang muda nih aku doang. Yang di ruang tunggu nih isinya orang tua semua yang di atas 50 tahun. Kalaupun ada anak muda ya yang nganter. Sedangkan aku buat diri aku sendiri. Kamu yang sakit. Kadang ada rasa sedihnya gitu loh. Dan dengar cerita ini kayak aku mendapatkan, aku ada harapan. Oh, sangat. Gitu. Sangat. Karena nggak sendirian ya, Kang. Betul. Banyak anak-anak muda seperti Nana yang udah terkena penyakit-penyakit, notabene penyakit lansia atau bahkan komplikasi. Ya, jadi Nana dan juga mungkin buat pemirsa yang usianya masih muda, ilmunya sudah dapat dari perbincangan ini. Sekarang PR tinggal satu, take action. Apalah artinya ilmu yang Nana dapatkan kalau nggak take action. Gitu. Nah, jadi Nana siap untuk melakukan pola hidup sehat? Siap dan wajib. Nah, oke. Siap menggunakan teknologi laser nggak, Nak? Siap dong. Siap, oke. Terima kasih Nana ya, udah datang ke Go Healthy dan menjadi pembelajaran buat semua, terutama buat anak-anak muda yang usia dengan Nana. Ayo dong, ya mimpimu masih panjang, cita-cita masih banyak yang ingin diraih. Jangan kalah, jangan kubur mimpimu gara-gara kamu sakit kena komplikasi. Oke, Mas Yohanes terima kasih.
Mbak Anita juga terima kasih buat penjelasannya ya. Nah pemirsa ingat ya sekali lagi pola hidup sehat harus dilakukan. Berat mungkin pada awalnya iya, tapi ketika Anda tahu manfaatnya seperti apa buat kesehatan kita, saya yakin Anda tidak akan menundanya lagi ya. Lakukan pola hidup sehat dan lengkapi dengan menggunakan Aculaser dari Gogomol yang sudah hadir lebih dari 10 tahun di Indonesia ini dengan kualitas produk dan layanan yang sudah bersertifikasi standarnya internasional. Ya, nah Aculaser ini juga sudah terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Gogomol nanti akan memberikan layanan pendampingan eksklusif kepada Anda selama 30 hari. Anda akan dibimbing bagaimana caranya untuk meningkatkan kesehatan. Fasilitas ini hanya ada di Gogomol, tidak ada di tempat lain. Belum lagi pemirsa, yuk nikmati fasilitas cicilan sampai dengan 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA dan Bank Nasional lainnya. Kenapa ada fasilitas ini? Karena kami ingin Anda tidak menunda lagi untuk segera mendapatkan Aculaser. Jadi kalau kita hitung-hitung, gak lebih dari 20.000 per hari Anda sisihkan uang untuk mendapatkan manfaat kesehatan dari Aculaser. Silakan hubungi call center kami yang nomornya ada di layar TV atau boleh silakan dapatkan Aculaser ini dengan cara kunjungi langsung cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, sebelum pamit, pesan terakhir dari saya, gunakan Aculaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Sampai jumpa lagi di Go Healthy berikutnya. Semuanya salam sehat, semangat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.